Semua, selamat datang di channel bersama Yani. Hari ini saya mau share cara membuat pastel. Ini resep terbaru ya teman-teman. Resep yang baru aja saya bikin. Yuk langsung aja kita mulai. Untuk isiannya 1 keping bihun jagung. Kemudian direbus dengan air mendidih. Setelah itu diangkat dan buang airnya. Siapkan wajan, beri minyak goreng. Tumis 3 siung bawang putih dan 3 siung bawang merah yang sudah dicincang halus. Diaduk-aduk sampai layu. Masukkan 2 buah wortel dan 1,5 kentang. Ini kalau ditimbang nggak ada 200 gram ya masing-masing. Diaduk-aduk. Note ya teman-teman, kentang dan wortelnya boleh direbus terlebih dahulu. Kalau ini saya mentahan aja. Diaduk-aduk dan masukkan bumbunya, ada garam, kaldu bubuk, dan lada bubuk. Tambahkan 1 sendok makan saus tiram. Lanjut diaduk lagi supaya lebih matang. Di sini saya menambahkan air. Dimasak sampai wortel dan kentangnya empuk. Setelah wortel dan kentangnya empuk dan airnya sedikit berkurang, masukkan bihun. Lanjut diaduk-aduk lagi sampai rata. Jangan lupa ya teman-teman, dicoba kalau kurang asin, gurih, serta kurang lada, silakan ditambahkan. Aduk-aduk sampai rata dan semuanya terurai. Isian ini bisa dijadikan untuk risol ataupun lontong. Kalau udah selesai, matikan kompornya dan diamkan sampai uap panasnya hilang supaya nanti pastelnya tidak mudah basi. Lanjut ke kulitnya, saya menggunakan protein rendah atau kunci biru. Ini adalah resep terbaru, banyaknya 250 gram terigu protein rendah tanpa tambahan protein sedang ya. Kemudian saya menambahkan tepung beras. Ini banyaknya 50 gram. Kalau nggak ada tepung beras boleh diganti tepung maizena. Oke, kemudian lanjut masukkan sedikit garam, kurang lebih 1 sendok teh. Diaduk-aduk dan margarin. Di sini banyaknya margarinnya 80 sampai 100 gram, tapi ini saya pakai 100 gram ya margarinnya. Diaduk-aduk sampai berbulir-bulir. Lanjut masukkan 1 butir telur. Kalau sudah tercampur rata, masukkan minyak goreng. Minyak goreng banyaknya 4 sendok makan, tapi nggak penuh ya teman-teman. Nah, seperti terlihat di video. Lanjut masukkan air dingin. Ini air yang saya taruh di freezer ya teman-teman. Banyaknya kurang lebih 50 ml, tapi tergantung dengan telurnya. Kalau telurnya besar berarti kurang dari 50 ml. Kalau telurnya kecil lebih 50 ml. Masuknya secara bertahap ya, jangan kelembekan dan jangan kekurangan. Diaduk-aduk, saya menggunakan tangan. Cukup tercampur rata aja, tidak perlu kalis elastis layaknya membuat roti. Setelah ini ditutup menggunakan kain kering yang bersih selama 30 menit. Setelah 30 menit dibagi-bagi, besarnya ini 25 gram. Banyaknya ya, dapatnya itu 21 pieces. Beratnya masing-masing 25 gram. Dipipihkan, jangan lupa alasnya dikasih tepung. Kalau misalnya terlalu berminyak gak bisa digiling. Jangan terlalu tebal dan jangan terlalu tipis. Kemudian masukkan kurang lebih 1 sendok makan isiannya. Lanjut ditutup, dirapikan ya antara ujung atas dan bawah. Ini harus benar-benar ketutup supaya tidak ada yang keluar. Lalu dilipat dengan cara dicubit-cubit. Tips dari saya teman-teman, kalau adonannya kelembekan silahkan ambil tepung. Kemudian tangannya dilumuri tepung,
atau bawahnya itu juga dilumuri tepung. Sudah selesai, siap untuk digoreng. Di sini saya menggunakan minyak yang tidak terlalu panas ya, untuk mendapatkan tekstur yang agak halus. Jadi minyaknya hangat-hangat kuku aja. Digoreng menggunakan api kecil, apinya jangan terlalu besar supaya tidak cepat gosong. Teman-teman, kalau misalnya mau di frozen, saran saya digoreng dulu setengah kering atau setengah coklat. Gunanya supaya nanti saat disimpan di dalam freezer, bentuk pastelnya tidak berubah, tetap cantik ya. Goreng sampai bentuknya kokoh, ini baru dibalik. Nah, warnanya kecoklatan, diangkat dan ditiriskan. Teman-teman, ini udah kelihatan banget begitu diangkat, nggak ada minyak yang menempel, langsung dia turun ke bawah. Jadi gorengan ini tidak menyerap minyak banyak. Sudah matang, ini yang langsung dikonsumsi, digoreng sampai kering kecoklatan, dan ini yang cukup kering aja untuk di frozen. Selamat mencoba. Ini adalah resep terbaru dari saya, baru aja dibikin. Rasanya tuh nggak kalah dengan resep-resep terdahulu ya. Jadi teman-teman silahkan dicoba dengan campuran tepung beras, menghasilkan pastel yang cukup renyah dan tidak berminyak pula. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa ditonton dong videonya biar saya semangat bikin resep lagi. Dan ini teman-teman, enaknya mantul merkentul, dicocol dengan sambal kacang ataupun dikletus dengan cabai rawit. Ini yang untuk di frozen ya. Nah, caranya begini, nanti ditutup ya, atasnya baru dimasukkan ke dalam freezer. Sampai ketemu lagi, semoga video ini bermanfaat.